Angkatan 8 dari UPTD SDN Pejagan 5 Bangkalan. Dan tahapan awal pada hari ini pra-observasi dengan teman sejawat saya, Ibu Nur Hayati SPD, guru kelas 4. Dalam tugas modul 2.3 coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Nina. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Mohon maaf sebelumnya. Saya mengganggu. Oh tidak, karena Bu, enggak, karena ini cuma jam kosong. Baik Ibu. Untuk saat ini, baiklah Ibu, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa saya akan melakukan supervisi akademik terhadap Ibu. Kegiatan tersebut tujuannya untuk membantu kita sebagai guru dalam hal guru untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Kemudian sebagai refleksi untuk mengembangkan refleksi atau perbaikan dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas, sehingga kita benar-benar melakukan pembelajaran yang berpihak pada guru. Ya, saya siap berdoa. Alhamdulillah dengan adanya ini mungkin bisa membantu meningkatkan dalam proses belajar mengajar. Terkait kegiatan supervisi akademik yang akan dilaksanakan besok itu Ibu, kita mulai saja ya Ibu. Kita ini aja mengalir ya, kita bincang-bincang tenang, santai, obrolan kita ya Bu ya. Ya baik Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah tahu bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Ibu? Dan hal apa yang Ibu harapkan dalam kegiatan tersebut? Alhamdulillah, mendengar berita itu saya merasa senang karena pandangan saya dengan adanya supervisi tersebut bisa meningkatkan bagaimana cara proses belajar mengajar untuk menjadi meningkat baik bagi saya, terutama untuk keaktifan para siswa. Di sini saya juga merasa dengan adanya ini mungkin bisa berubah atau memperbaiki atau menilai saya dalam mengajar apabila punya kekurangan bisa diperbaiki sehingga cara mengajar saya bisa ditingkatkan, dan juga bagaimana supaya murid lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Bagus sekali Ibu. Dengan supervisi ini Ibu akan meningkatkan potensi Ibu dalam pembelajaran berpihak pada murid supaya bertambah baik. Bagus sekali Ibu. Kegiatan besok ini pembelajaran apa dan materi apa yang akan disampaikan oleh Ibu kepada peserta didik? Kebetulan besok itu materinya adalah pelajaran pendidikan Pancasila dan materinya adalah mengenai hak dan kewajiban seorang siswa. Jadi besok itu materinya pendidikan Pancasila dan materinya hak dan kewajiban seorang siswa. Kemudian tujuan pembelajaran yang dicapai itu apa? Tujuan pembelajarannya di situ supaya siswa itu benar-benar mengetahui apa yang maksud dengan hak dan kewajiban, sehingga berimbas pada siswa itu menjadi orang yang percaya diri dan juga mempunyai tanggung jawab. Tujuan pembelajaran itu ada yang pertama itu anak-anak Anda yang mempunyai rasa percaya diri, tanggung jawab, juga ada kolaborasi ya Ibu mungkin dengan Insya Allah ada. Insya Allah akan saya anak dapat bekerja sama dengan baik dengan temannya. Iya, supaya dia bisa dengan siswanya tidak mengerjakan sendiri, tetapi dia bisa berkomunikasi dengan teman sejawatnya. Kemudian tujuan untuk anak kan? Sekarang kalau untuk Ibu sebagai ibu bagaimana tujuannya? Ya, tujuan saya di sini dengan pelajaran tersebut mungkin yang pertama saya akan bisa
bisa menilai atau menilai siswa apakah dia sudah tahu akan hak dan kewajibannya, dan juga kepada saya selaku guru juga bisa meningkatkan tanggung jawab saya sehingga saya bisa mengajar siswa lebih baik lagi. Ibu akan meningkatkan pembelajaran dalam kemampuan berdiferensiasi tadi yang berkelompok itu ya. Intinya pembelajaran yang berkelompok sesuai dengan kesiapan belajar murid. Iya, nanti saya kelompokkan sesuai dengan bakat dan minat daripada siswa. Karena siswa itu bakatnya itu beda-beda antara yang satu dengan yang lain. Jadi anak-anak itu juga ibu akan menumbuhkan anak itu supaya aktif dalam pembelajaran. Iya, karena dengan dia diberikan sesuai dengan bakatnya, insya Allah dia akan bisa menampilkan pelajaran itu semaksimal mungkin. Bagus sekali Bu. Kemudian apa hambatan-hambatan yang akan dihadapi pada kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi besok itu? Iya, di sini mungkin ya ada beberapa anak yang belum tahu akan hak dan kewajibannya. Tapi di sini tujuan saya dengan adanya hambatan ini tidak merasa terhambat begitu besar ya, karena memang seorang guru harus menanamkan atau menjadi murid itu mengerti. Nah, jadi untuk besok apabila ada salah satu anak yang belum mengerti, insya Allah dengan saya akan memberikan pelajaran dengan cara contoh-contohnya sehingga dia benar-benar mengerti mana yang menjadi tanggung jawab, mana yang menjadi haknya. Dan berarti besok akan terus memberikan contoh bagaimana cara tahu haknya apa dan juga kewajibannya apa dengan contoh-contoh atau praktek langsung ya, dengan praktek langsung atau dengan secara berkelanjutan ya Ibu. Ya insya Allah berkelanjutan karena anak-anak itu tidak mudah langsung memberi materi dia langsung mengerti. Tapi kalau dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya itu lebih menanamkan kepada anak lebih mudah. Nah, jadi karena apa itu contoh-contoh tersebut memang benar-benar dia lakukan baik di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Benar, hak dan kewajibannya dilakukan di rumah atau di sekolah di masyarakat di mana saja. Kemudian Ibu strategi apa yang perlu disiapkan agar pembelajaran ini dapat dimenangkan? Strateginya yaitu modul ajar. Ya, kami kan apabila dalam pembelajaran kan sudah menyiapkan modul belajar, dan yang kedua kan harus ada media. Media itu sangat membantu bagi anak-anak. Selain dia tidak bosan terhadap pelajaran, apabila ada media itu mempermudah caranya kita untuk menyampaikan kepada anak-anak. Ya, belajarnya dan juga secara bervariasi. Terus di situ nanti pada akhirnya itu dalam pembelajaran akan diberikan lembar kerja sehingga saya bisa menilai atau mengetahui sejauh mana anak-anak itu bisa memahami pelajaran yang sudah saya sampaikan. Jadi sekali Ibu akan menyediakan media pertama ajarnya, media kemudian bahan ajar yang bervariasi, lembar kerja juga bervariasi. Terus indikator keterkaitan dan kompetensi itu apa? Indikatornya tujuannya itu ya. Jadi dengan anak-anak bisa mengetahui hak dan kewajiban, insya Allah anak-anak itu akan tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab, yang kemudian akan bisa menjadi generasi yang bisa meneruskan bangsa ini untuk menuju negara yang maju. Bagus sekali Bu. Strategi dan metode-metodenya telah disiapkan dapat tercapai sesuai tujuan pembelajaran. Baik Ibu, dari rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap awal coaching ini persiapannya Ibu sangat baik sekali. Saya harap pelaksanaan besok dapat berjalan lancar juga baik. Nanti setelah observasi besok saya mohon izin lagi ya Ibu, karena mau berbincang-bincang lagi untuk pasca observasi. Terima kasih Bang sudah di sini sampai sudah tanya jawab sehingga saya bisa juga menambah ilmu bagi saya. Ya, sama-sama Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
observasi supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Lihat kalian sehat semua ya? Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasanya kita membaca doa. Siapa yang memimpin? Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. dirawat oleh
Dibawa kemana kalau sakit? Dibawa ke puskesmas, ke rumah sakit, dia mendapatkan obat. Tepuk tangan untuk dia. Terus sekarang siapa yang bisa menyebutkan kewajiban kalian di rumah? Ya, coba anak pisang. Ya. Terus apalagi siapa yang bisa menambahkan? Ya, yang menghormati kelompok 1 sama yang kelompok 2, ya. Kalian menonton video yang kami tayangkan. Sedangkan kelompok 3 dan 4 coba buka buku paket P2-nya. Yang lainnya baca paket kewajiban ya. Kamu perhatikan gambar yang ada di buku. Kelompok 1 dan 2 ya, tayangan itu diperhatikan. Kemudian nanti bisa dijelaskan ya. Menonton video juga sudah? Kalau kalian sudah membaca dan menonton video, sekarang kalian ambil nafas dulu pelan-pelan. Ya, ambil nafas 3 kali. Yuk. 1 lagi. 2, 1 kali lagi. Oh, bagaimana rasanya? Pikirannya yang unek-unek yang itu dibuang semua. Biar kita menjadi fresh lagi. Ya. Nah, sudah enak rasa? Nah. Yang melihat video bagaimana ceritanya? Sudah ngerti? Nah, mengenai apa yang ingin tahu? Baca buku juga sudah mengerti apa yang dibaca? Mengenai apa materinya tadi? Setelah kamu mengamati video, bagaimana perasaannya kamu? Sekarang ingat Nur, setelah membaca video, menonton video Nur sayang, senang apa susah? Saya minta video. Yang membaca buku mungkin ya yang kurang terang karena ada pakai kacamata, biasanya bagaimana? Sedih. Ya. Tapi pada umumnya di kelas ini kalian harus merasa tidak boleh sedih. Ya. Karena kalau sekarang Nur punya soal, ya, dijawab sesuai dengan apa yang kamu baca, dan yang menyimak video tadi juga dijawab sesuai dengan apa yang kamu lihat di video tadi, ya. Bertelepon ya.
nanti berarti sudah ngerti ya? Nih, dari kelompok 3 akan membacakan tentang kewajiban seorang peserta didik atau seorang siswa. Baca yang keras. Ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Jadi sebelum pukul 7 kalian harus datang tepat waktu, ya. Coba sekarang kelompok 4. Hak. Maju. Baca yang keras. Kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 Bacakan. membacakan tentang hak peserta didik. Untuk mendapatkan nilai dari guru, mendapatkan materi pelajaran dari guru, dia berhak mengikuti organisasi. Terima kasih. Yuk, tepuk tangan ke kelompok 4. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 maju. Kelompok 2 ya. Nah, kelompok 3 sudah maju lagi. Kelompok 2 akan bacakan tentang apa nak? Sebagai seorang anggota Seorang anak ya. Dari kelompok 2 akan membacakan tentang hak seorang anak. mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua, mendapatkan nomor 1, mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak. Ya, bagus ya, tepuk tangan ke kelompok 2. Nah, yang terakhir sekarang kelompok 1. Kewajiban seorang anak. Kami dari kelompok 1 akan membacakan tentang kewajiban anak di rumah. Kewajiban apa? Kewajiban ya. Menjaga nama baik keluarga, membantu pekerjaan orang tua, dan menghormati orang tua. Ya, ya tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang anak-anak ya, dari yang kamu tonton dari video dan juga dari buku yang kamu baca, kamu sudah mengerti ya hak kalian sebagai seorang siswa dan juga hak kalian sebagai seorang anak ya. Ada hak, ada kewajiban, dan juga ada hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat ya. Jadi kalau kamu bermasyarakat seperti gotong royong ya. Gotong royong itu merupakan kewajiban kamu harus membantu ya, menjaga kebersihan, menjaga nama kampung ya. Tapi pada kamu juga mendapatkan lingkungan yang bersih. Kalau sudah gotong royong lingkungannya menjadi bersih. Ya. Sekarang ya berdasarkan kelompoknya, di sini ibu akan berikan tugas lagi, yaitu yang membaca tadi harus memberikan atau menyebutkan, nanti ibu akan memberikan lembar kerja ya. Nih. Nah, ada yang menceritakan tentang kewajiban dan hak, dan juga ada menceritakan hak dan kewajibannya melalui gambar. Ya. Ya. Sekarang ibu akan memberikan lembar ini. Yang ini menceritakan tentang hak dan kewajibannya ya. Boleh kalian tulis dengan tulisan yang bagus ya, nanti ditampilkan di depan. Yang ini dengan gambar, nanti dituangkan dalam gambar nak. Yang ini juga melalui tulisan ya. Tulisan diceritakan tentang hak dan kewajibannya. Yang ini juga melalui gambar ya. Maju semua dengan kelompoknya. Coba berdiri di sini. Ya.
dibaca. Ya. Yuk, dengarkan dari kelompok yang lain juga memperhatikan ya. Ini kelompok 1 akan membacakan tentang ya, hak siswa di sekolah. Hasilnya diberitahukan ke kelompok lain, nanti tunjukkan dulu. Ini adalah hasil dari kelompok 1 yaitu menuliskan tentang hak siswa di sekolah. Coba dibacakan yang keras. Hak siswa di sekolah. Belajar dan berpendapat, mendapatkan materi pelajaran, mendapatkan pakaian yang adil, menggunakan fasilitas sekolah, dan berhak ikut organisasi sekolah. Ya, untuk kelompok 1 terima kasih, tepuk tangannya Nana. Akan dicoba apa? Hanya mendapatkan apa, Nana? Mendapatkan materi pelajaran. Ya, di sini kelompok 2 ya, menunjukkan hasil tugasnya yaitu menggambar tentang hak seorang siswa di sekolah, yaitu mendapatkan pelajaran dari sang guru. Ngerti ya, Nana? Iya, ini mengenai pelajaran matematika. Kalau kalian tidak dipelajari matematika, tidak akan bisa menghitung. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 3 akan membacakan kewajiban seorang siswa di sekolah. Kewajiban siswa di sekolah. 1. Mengikuti kegiatan belajar. 2. Menjaga kebersihan sekolah. 3. Mengikuti upacara di sekolah. 4. Berperilaku sopan dan santun. 5. Menjaga nama baik sekolah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ini gambar siapa, Nak? Oh, kewajiban berarti ya. Ya, itu setiap hari apa kalian melaksanakan upacara? Ini adalah gambar dari kelompok 4 yang menunjukkan siswa sudah persiapan untuk melakukan upacara bendera. Ya, jadi kalau setiap hari Senin ya, tanpa disuruh, kalau kalian sudah ambil petunjuk harus sudah siap mengikuti upacara. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Yuk, tepuk tangannya. Anak-anak, materi sudah diberikan semua yaitu mengenai hak dan kewajiban. Jadi kalian sebagai siswa ataupun sebagai anak di rumah, yang pertama yaitu harus kewajiban yang dikerjakan terlebih dahulu.
Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya baik-baik Bu Mima, sehat walafiat. Bagaimana juga kabarnya Bu Mima? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini saya mohon izin akan melakukan pasca observasi. Kita sudah sepakat kemarin kalau akan melakukan pasca observasi setelah melakukan pembelajaran kemarin. Tujuan pasca observasi ini, saya ingin membantu guru untuk melakukan refleksi pada aksi nyata kemarin yang telah dilakukan pembelajaran pada hari Selasa. Yang saya ingin tanyakan dulu, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan ibu saat melakukan praktek kegiatan pembelajaran kemarin. Alhamdulillah Bu Mima, dengan adanya praktik yang kami lakukan kemarin itu saya senang sekali karena di situ yang pertama ya saya bisa mengajar secara berdiferensiasi terhadap siswa, di mana di situ ada pengelompokan antara siswa yang satu dengan yang lain, di mana pengelompokan tersebut itu disesuaikan dengan bakat dan minat anak-anak. Yang kedua, di situ kita menggunakan media yang bervariasi. Contohnya anak-anak yang kelompok satunya bisa mengamati video dan kelompok yang lainnya bisa mengamati pembelajaran yang ada di buku. Kemudian di antara anak-anak tersebut bisa menuangkan bakat dan minatnya melalui gambar-gambar atau penulisan sesuai dengan kelompoknya. Luar biasa. Alhamdulillah. Dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan modul ajar itu apa yang sudah dilakukan, dan pembelajaran yang mana yang sudah baik dan pembelajaran mana yang perlu ditingkatkan. Dengan pengamatan yang kemarin ya, ada gambar-gambar yang menunjukkan antara sikap anak-anak yang merupakan hak dan kewajiban. Di situ anak-anak merasa benar-benar mengetahui seolah-olah dia mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia melihat gambar yang di rumah kewajibannya seperti apa, di sekolah juga haknya dan kewajibannya juga seperti apa. Bahkan di video tersebut juga menjelaskan tentang kewajiban hak anak-anak sebagai warga masyarakat. Namun dalam pembelajaran tersebut anak-anak sudah bisa benar sudah menyebutkan hak dan kewajibannya. Cuma yang saya lihat di situ anak-anak sudah aktif, namun yang aktif itu cuma berapa dalam kelompok. Jadi yang perlu saya perbaiki mungkin salah satunya adalah keaktifan anak-anak dalam berkelompok. Saya inginkan agar dalam kelompok itu antara yang pintar ataupun dengan yang agak kurang, seperti yang kurang aktif itu inginnya saya itu aktifkan semua. Iya. Bagus itu. Jadi selama pembelajaran itu anak-anak sudah meningkat, kira-kira berapa persen yang sudah meningkat itu? Perkiraan sekitar 70%. 70% sudah meningkat. Iya. Jadi yang anak-anak yang kekurangan aktif itu yang kurang aktif, yang kurang itu aktif, aja. ya. Jadi masih perlu kerjasama atau kolaborasi dengan teman-teman yang Iya, lain. jadi Itu saya ya. itu masih perlu memperbaiki, masih perlu bekerja sama dengan guru yang lain sehingga mungkin nanti ada masukan dan saya bisa memperbaikinya. Alhamdulillah itu sudah pembelajaran yang bagus untuk ibu, untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang pembelajaran ini berpihak pada anak. Baiklah Bu, saya akan membacakan hasil observasi saya pada waktu kegiatan ibu melakukan pembelajaran. Yang pertama Bu, metode ceramah itu sudah ada. Ya, menurut saya dari pengamatan saya dulu menyampaikan tujuan pembelajaran yang dicapai murid pada materi. Yang kedua metode demonstrasi itu sudah ada. Dulu menyajikan materi dengan media video dan pakai. Kemudian metode diskusi itu sudah ada. Dulu merangsang siswa untuk berpikir kritis dan membuat karya sesuai minat dan bakatnya. Yang keempat, refleksi dan umpan balik itu sudah ada. Jadi guru mengajak murid untuk merefleksikan pembelajaran dilakukan serta memberikan umpan balik pada karya murid.
Cuma ada tambahan dari saya Bu, untuk minat dan bakat siswa khususnya pada hasil karya sudah muncul Bu. Tetapi sebagai kita sebagai guru harus tetap terus menggali dan memotivasi siswa untuk mencoba membuat hasil karya yang berbeda dari lainnya. Itu menurut pengamatan dari saya. Itu apa menurut dari pembelajaran kemarin itu, apa yang rencana Ibu untuk lebih meningkatkan kolaboratif anak itu agar pembelajaran berpihak kepada anak? Ya, yang pertama memang saya harus meningkatkan minat dan bakat anak-anak sehingga dia tidak merasa bosan dalam belajar. Mungkin saya akan bisa menggunakan metode-metode tambahan yang lainnya yang bisa mengajar anak untuk secara langsung maupun tidak langsung akan aktif lagi, lebih aktif daripada pembelajaran yang kemarin. Yang kedua, mungkin saya bisa menambahkan media-media yang lebih bervariasi lagi. Rencananya kapan menurut akan melaksanakan rencana ini? Ya, insya Allah sebisa saya minimal mungkin minggu depan, dan mungkin saya bisa konsultasikan misalnya kekurangan media itu selain saya beraktivitas sendiri untuk mencari media-media apa, juga saya akan bisa konsultasi dengan teman-teman atau juga ke kepala sekolah. Luar biasa Bu, semoga dengan rencana Ibu ini akan berhasil pembelajaran yang berpihak kepada anak, sehingga anak merasa senang dan nyaman belajar dan betah di sekolah. Ya, semoga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh sekolah kita dan juga menjadi tujuan sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Saya akhiri Bu Nur pasca observasi ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bu Nur sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah coaching pasca observasi bersama teman saya Ibu Sri Nur Hayati SPD, coaching supervisi akademik modul 2.3. Terima kasih.